Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum ayyuhas syabab. Marhaban bihudurikum. Selamat pagi untuk semuanya para pecinta bahasa Arab dimanapun berada. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk beraktivitas pada hari ini. Al-a'mal wal ansyitah al-yawmiyah. Semoga setiap aktivitas yang Anda lakukan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini coba saya akan share, karena di luar sana banyak yang bertanya, ya, saya ini kepingin belajar bahasa Arab, bisa bahasa Arab, tapi ada tapinya ini ya, susah kalau ada tapinya. Umur saya sudah kayaknya nggak mungkin, ini agak susah juga gitu ya. Atau waktunya susah gitu ya untuk belajar bahasa Arab, sibuk pekerjaan gitu kan di kantor, perusahaan ataupun yang lainnya. Maka bagaimana kemudian solusinya? Ya, bagaimana solusinya yang bisa kita berikan? Ikhwah fillah rahimakumullah. Belajar bahasa Arab ini harus dijadikan sebagai salah satu di antara prioritas kita dalam belajar. Maknanya adalah kita harus sadar bahwa bahasa Arab ini sangatlah penting dalam kehidupan kita beragama, dalam kehidupan kita yang tujuannya adalah beribadah. Maka mau tidak mau kita semuanya harus belajar bahasa Arab ini, karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kita, dan setiap aktivitas, setiap ibadah melalui ataupun berawal dari berdoa, berzikir gitu kan, ibadah salat, yang semua itu adalah tidak ada lain dan tidak ada bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu di antara wasilah utama agar ibadah kita dari salat atau zikir kita, doa kita lebih dapat kita resapi, salah satunya adalah ketika kita faham bahasa yang kita ucapkan. Kita mengerti apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sangatlah penting kita tentunya untuk mempelajari bahasa Arab ini. Ikhwatal iman. Lalu bagaimana, apa yang harus kami persiapkan, kita persiapkan langkah-langkahnya yang tepat agar kemudian kita lebih mudah, karena kita mengetahui langkah-langkahnya dengan benar, dengan tepat, dan kemudian tidak terlalu susah untuk cepat bisa belajar bahasa Arab ini. Taib, saya coba akan share ya, ada tiga modal agar Anda bisa lancar, mahir berbahasa Arab. Ini modal yang terpenting. Modal yang pertama adalah harus yakin dalam berniat. Yakin dalam berniat. Ikhwatal iman, setiap aktivitas kita, baik ibadah, pekerjaan kita, tentu diiringi dengan niatnya. Seorang suami bekerja mencari nafkah harus diiringi dengan niatnya. Orang beribadah, sholatnya yang pertama adalah niatnya. Maka tidak jauh berbeda dan sama
sama standar pertama, modal utama. Jika Anda ingin bisa mudah, mahir berbahasa Arab, tekadkan ataupun kuatkan niatnya. Apa maksudnya? Jadi Anda harus benar-benar tahu tujuannya apa. Kenapa Anda belajar bahasa Arab? Jika ditanya seperti itu, ya pertanyaannya, apa yang menggugah jiwa Anda belajar bahasa Arab? Apa motivasi Anda belajar bahasa Arab? Dan itu harus kita gali. Nah, boleh al-mutabi'un al-kiram bisa menuliskan komentarnya, jawabannya ya. Fi lawhatit ta'liq boleh menyertakan jawabannya, alasannya kenapa saya kok harus belajar bahasa Arab. Itu kenapa? Dari situ maka akan menguatlah keinginan, akan menguatlah niatnya. Oh, saya harus bisa bahasa Arab karena saya harus mengerti ayat-ayat yang saya baca. Saya harus bisa bahasa Arab karena saya harus mengerti bacaan, makna doa-doa yang saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka semakin banyak Anda menuliskan tujuan ataupun alasan Anda belajar bahasa Arab, nanti akan hadir ya kekuatan ataupun akan hadir niatan yang kokoh untuk mempelajari bahasa Arab dan tidak akan cepat pudar. Kenapa? Karena sudah diikat dengan tujuan tadi yang jelas. Tujuannya yang jelas. Taib. Yang kedua, tentu tidak cukup dengan niat saja gitu kan, harus kita buktikan. Kita buktikan dengan cara apa? Dengan cara sabar dalam belajar. Sabar dalam belajar. Bahasa Arab susah enggak? Ya, susah. Tetapi juga insya Allah akan menjadi gampang. Gitu kan? Susah enggak? Ya susah kalau orang belum pernah sama sekali belajar bahasa Arab. Ya, harus dia mengerti huruful hijaiyah, aswatnya, gitu kan? Mengucapkan huruful hijaiyah dengan baik dan benar, membedakan antara satu huruf dan huruf yang lainnya yang barangkali ada kesamaan dalam makhrajnya. Dan itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan waktu yang tidak sebentar, gitu ya. Nah, lalu apalagi meningkatkan nanti kemahiran, kemudian kecakapan dalam berbahasa Arab, gitu ya. Harus mengenal, setelah mengenal huruf hijaiyah, nanti mengenal bagaimana cara membacanya, cara menulisnya, ya, faham ketika orang berbicara bahasa Arab, gitu kan. Itu adalah kemahiran ataupun keterampilan bahasa Arab. Tetapi bagaimana caranya untuk mencapai ke situ? Tentu harus sabar dalam belajar. Sabar dalam belajar. Harus bersungguh-sungguh, gitu ya. Ini tidak membatasi siapapun Anda, apapun profesi Anda, tidak membatasi. Bisa apapun profesi Anda, yang penting ya Anda bisa meluangkan waktu. Ya, satu hari taruhlah 30 menit atau 1 jam saja untuk belajar bahasa Arab. Gitu kan? Mengenal kosakata bahasa Arab. Coba untuk mempraktekkan kalimat-kalimat ya berbahasa Arab. Dan itu harus sabar gitu ya, harus bersabar karena banyak hal yang barangkali kita belum tahu ya pada awalnya, tetapi ketika diikuti dengan kesabaran gitu kan, terus belajar, oh saya belum tahu ini, maka harus belajar gitu ya. Maka harus kemudian belajar. Taib. Oleh karenanya yang kedua ini sangat penting ketika Anda sudah memiliki niat ya, keyakinan dalam niat Anda untuk bisa belajar bahasa Arab, dengan tadi antum ataupun Anda harus menuliskan sebanyak mungkin kata-kata yang bisa memotivasi Anda untuk terus belajar bahasa Arab. Untuk terus semangat apa ya? Yang bisa mendongkrak ya keinginan saya untuk belajar bahasa Arab itu. Maka setelah itu diikat dengan kesabaran. Ya, sabar dalam belajar bahasa Arab itu harus sabar. Apapun itu kan materi Anda misalkan mengajak orang lain juga untuk bersabar dalam belajar bisnis misalkan ya. Harus prakteknya seperti ini. Harus sabar gitu kan? Harus sabar, tidak bisa kemudian secara instan. Maka butuh prosesnya dan butuh kemudian kesabaran untuk meluangkan waktu
dalam satu hari sama-sama untuk belajar bahasa Arab. Taib. Ayolah hibba, yang ketiga adalah Anda harus konsisten dalam praktek. Harus konsisten dalam praktek. Ini yang tidak kalah pentingnya dengan niat yang Anda ucapkan, kemudian dengan kesabaran yang Anda ikutkan dalam pembelajaran, dan yang ketiga adalah harus terus praktek. Praktek dalam hal apa? Tadi ketika Anda sudah tetapkan, oh saya harus bisa berbicara bahasa Arab. Berarti prakteknya apa? Ya praktek berbicara. Saya harus bisa membaca, memahami kitab kuning. Berarti apa yang harus dipraktekkan? Belajar, praktek cara membaca kitab kuning atau kitab gundul gitu kan. Loh saya belum tahu. Nah disitulah harus belajar. Saya belum tahu kaidahnya. Di situ kemudian harus ada tadi timbul kan niat, oh saya harus bisa membaca ini. Maka sabar dalam belajar. Ikuti jalurnya, ikuti langkah-langkahnya agar kemudian memudahkan Anda untuk belajar bisa mengerti bahasa Arab itu. Karena tadi ya, ketika ilmu itu bisa Anda praktekkan dalam keseharian Anda, maka itu akan memberikan semangat tersendiri. Bayangkan jika Anda gitu ya, belajar bahasa Arab, salah satunya saja untuk mengetahui doa-doa yang Anda panjatkan. Ya, Allahumma gfir, ya kan? Dzunubi, ya Allah ampunilah, ighfir dzunubi, dosa-dosa kami. Terus seperti itu dilantunkan, dan kita faham ya, bahwa istighfar itu adalah meminta, memohon, tolab dengan kesungguhan untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan pemahaman kita, dengan menguatkan ataupun kita mengetahui dari segi bahasanya, itu insyaallah akan mendapatkan dzauq ya, rasa tersendiri dalam hati kita ya Allah, dan akan menumbuhkan insyaallah kesungguhan dalam berdoa. Ataupun saat kita membaca Al-Qur'an gitu kan, baca Al-Fatihah, membaca kalam-kalam ataupun lafaz dalam salat misalkan, maka ketika kita faham apa yang kita baca, kita mengerti apa yang kita baca, kita juga tadabburi ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, maka insyaallah itu akan menambahkan motivasi Anda untuk terus semangat belajar bahasa Arab. Baik, yang pertama tadi apa? Yakin dalam berniat. Yang kedua adalah sabar dalam belajar. Dan yang ketiga adalah konsisten dalam praktek. Bagaimana ini? Ya antum harus praktek ketika sudah belajar bahasa Arab tadi kan? Harus praktek. Antum belajar misalkan dari kalimah al-amah ya, kemudian al-kalimah tafsiliyah, misalkan antum mau belajar bahasa Arab, saya belum bisa ataupun pernah belajar bahasa Arab. Ada kaidah-kaidahnya, ada tata caranya, gitu kan? Untuk kemudian menambah kosakatanya, gitu ya. Misalkan Muhammadun fil masjidi itu kan sudah menjadi rangkaian ya. Muhammad sedang berada di dalam masjid. Muhammadun fil masjidi. Nah, itu adalah kaidah gitu ya, ataupun itu sebuah uslub ataupun ungkapan gitu ya. Nah, dari ungkapan itu cobalah kita rubah. Apa yang pertama? Rubah namanya dari Muhammad kepada yang lainnya misalkan gitu ya. Muhammadun fil masjidi. Sekarang kita ganti siapa selain Muhammad yang ada di masjid. Bisa nama orang gitu kan. Ahmadu fil masjidi misalkan, ataupun seorang imam berarti al-imamu fil masjidi, diganti terus al-imamu fil masjidi gitu kan. Apalagi misalkan seorang murid at-tilmidhu fil masjidi gitu ya. Itu praktek. Kemudian setelah diganti kata yang depannya, coba kita ganti sekarang fil masjidinya. Sekarang tidak fil masjidi, tetapi misalkan di depan masjid gitu ya. Muhammadun amamal masjidi gitu kan. Muhammadun
apa bijanibil masjidi, nah, gitu ya. Dan seterusnya dipraktekkan. Atau bisa kita ganti kata masjidnya dengan yang lainnya. Kata masjidnya isim, kata masjidnya diganti dengan kata yang lainnya. Bisa nggak? Bisa. Nah, itulah praktek. Kita mendapatkan satu kaidah ataupun satu ungkapan, lalu kita kembangkan. Muhammadun fil masjidi. Kita ganti masjid menjadi rumah. Muhammadun fil baiti. Apalagi Muhammadun fil fasli. Ya, Muhammadun apa fis suqi. Nah, dan seterusnya. Jadi kita gali kosakata yang kita hafalkan, kita praktekkan dalam ungkapan tersebut ataupun dalam uslub ataupun dalam bentuk kalimat sempurna, lalu kita rubah kepada kata ataupun jumlah yang lainnya, gitu ya. Fi bisa dirubah lagi kan, amama misalkan, gitu ya, ataupun yang lainnya bisa divariasikan dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Taib, ayolah heba. Nah, itu prinsip utama ataupun 3 modal utama. Anda bisa insyaallah dengan mudah, ya, dengan waktu yang insyaallah relatif tidak lama, gitu ya, walaupun butuh proses tentunya dan butuh kesabaran, konsisten dalam praktek, gitu kan. Harus yakin dalam berniat. Tadi sudah ada goalnya apa, kenapa Anda belajar bahasa Arab, harus ditentukan. Tidak hanya satu, gitu ya, bisa 2, 3, dan semakin banyak insyaallah akan memetakan, ya, dan akan menghadirkan motivasi tersendiri untuk Anda terus semangat belajar bahasa Arab. Tentu kita semuanya harus terus, ya, mencintai bahasa Arab ini dan harus semangat, ya, semangat untuk belajar bahasa Arab. Ta'alamu al-Arabiyyah wa 'allimuhan nas. Pelajari bahasa Arab dan ajarkan juga kepada orang lain. Dan inilah sebagai aktivitas kita, gitu ya. Niatkan, kemudian bersabar, dan juga harus konsisten, harus juga istiqamah. Dan ini sangat penting sekali karena kadang ada orang belajar, gitu ya, awal semangat menggebu, semangat, masya Allah semangatnya, ya, tapi ternyata kemudian luntur. Kenapa? Aduh, saya kok susah ya mempelajari ini, nggak masuk, gitu kan, belajarnya kok susah. Itu harus diambil poin yang kedua, apa? Sabar dalam belajar. Ya mungkin sekarang tidak bisa, gitu kan, insya Allah besok ataupun lusa ataupun kemudian kita akan bisa. Dan itulah prosesnya, dan harus kita ikuti, gitu kan. Taib. Kemudian sampai ada misalkan dalam sebuah halqah bahasa Arab, gitu kan, semuanya motivasinya luar biasa di awal-awal tuh, tapi ternyata di pertengahan jalan, ya, terputus, gitu kan, tidak konsisten, banyaklah alasannya apa, gitu kan, akhirnya tidak sampai selesai dalam belajar bahasa Arab. Dan ini kurang bagus, gitu ya, karena harus diikat dengan yang ketiga, harus konsisten dalam belajar, konsisten dalam praktek. Mudah-mudahan, ya, siapapun apapun profesi Anda, tidak ada yang membatasi untuk bisa belajar bahasa Arab, ya, untuk bisa belajar bahasa Arab. Insyaallah berikutnya akan kita share kembali bagaimana belajar bahasa Arab sesuai dengan profesi Anda, gitu ya. Belajar bahasa Arab sesuai dengan profesi Anda, dan antum harus belajar kosakata. Misalkan profesi Anda apa ini, gitu kan, misalkan pegawai, gitu ya, pegawai apa nih, ya, kan khusus, gitu kan. Nah, itu namanya adalah bisa belajar bahasa Arab sesuai dengan mihnahnya masing-masing, profesi masing-masing, dan bisa jadi bisa menambah motivasi Anda dalam belajar bahasa Arab. Semoga yang sedikit ini bisa menambahkan motivasi Anda untuk terus belajar bahasa Arab tanpa henti, ya, tanpa henti, dan terus belajar dengan semangat. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.